Itu bener nggak sih model aku ngelihat dia rambutnya seperti kayak kuntilanak, pikiran batin aku nih. Besan udah datang, palang pintu udah beraksi nih, udah mulai berjalan palang pintu. Berarti kan besan udah mulai datang, sedangkan pengantin padahal udah ready, udah siap, udah rapi dong. Itu tiba-tiba keluarga besarnya dia adat istiadatnya nggak jauh dari kuda lumping, ya makanya dipakailah adat kuda lumping. Itu adat pas pengantin mau naik ke pelaminan juga diiringin sama kuda lumping. Itu banyak yang kesurupan. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang profesinya sebagai perias pengantin. Dan ia akan menceritakan tentang ia akan merias pengantin dengan melakukan suatu ritual. Dan ritualnya ini sangat mengerikan. Mau tahu seperti apa dengan ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bunda Yuli. Iya, malam. Apa kabar nih, Bun? Baik. Bun, terima kasih nih, Bun, sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Ketika menjadi perias pengantin. Iya. Bun, di sini aku mau sedikit menanyakan ya tentang cerita Bunda pada malam kali ini. Ini kan Bunda menjalani profesi perias pengantin ini kan bareng sama emak nih, Bun ya. Iya. Nah, biasanya itu emak itu kalau misalnya mau melakukan perias pengantin ini atau calon pengantin ini pasti melakukan ritual. Iya. Nah, biasanya tuh dukun-dukun nganten itu kan juga pasti punya ritual atau tradisi tersendiri atau masing-masing nih. Rata-rata kan ngerokok tuh. Nah, kalau emak gimana nih, Bun? Enggak sih, Emak paling kumat kamit. Kalau itu mah jambe, nggak tahu kumat kamit kayak jambe-jambe gitu. Oh, tapi Bunda sering denger nggak sih dia komat? Kalau bahasanya dia mah aku nggak dengar, cuma aku lihat aja. Aku kan orangnya kadang-kadang pengen tahu, ini ngapain nih sih Emak gitu. Mama sebenarnya orangnya asik dia. Oh. Asik dia, maksudnya bener-bener menyatu sama kerjaan dia, sama kita gitu. Wah, nih parah juga sih. Berarti udah berapa tahun nih, Bun, menjalani profesi? Aku mulai make up ya mulai dari 2010 sampai sekarang. Cuma yang aku sering ngerjain ya pengantin tradisional. Berarti udah 15 tahun. 15 tahun di make up pengantin tradisionalnya. Beda sama yang mua-mua sekarang kan dia kebanyakan yang modern. Ibarat kata kalau aku kan yang emang spesialis pengantin adat gitu. Tradisional. Tradisional. Nah, Bun, sampai sekarang pun masih menjadi perias? Aku masih tetap perias. Oke, nah buat penonton nih yang mau diriasin sama Bunda Yuli tuh gimana tuh, Bun, caranya? Kalau seandainya ada rekan-rekan calon pengantin atau ibu hajat kira-kira berkenan dengan hasil makeup aku, bisa diintip IG aku Yuliana Arza, dan di Facebook aku di Yuliana Lena, TikTok aku di Yuliana Arza. Oke. Nah, berarti di situ juga ada tutorial atau testimoni tersendiri ya dari make-up dari Bunda Yuli ini. Iya. Oke, nah buat kalian nih yang bener-bener pengen menjadi calon pengantin dan pengen dirias sama Bunda Yuli, kalian bisa langsung aja tuh follow dan langsung kontak dari media sosial Bunda Yuli tersebut. Oke, Bunda, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya Bunda kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian juga langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bunda, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Oke, Bunda. Iya. Gimana tuh awal ceritanya? Awal ceritanya sih awalnya aku jadi model dulu.
Pas kebetulan temanku kan punya salon di daerah sekitaran Kelapa II lah. Aku diajak jadi modelnya dia kan. Terus aku diajak sekali 2 kali aku jadi modelnya dia. Terus aku tertarik nih. Kok enak ya, kayaknya bisa dandan. Sedangkan awalnya aku nggak bisa dandan. Gitu. Terus anak temanku ngajak, ayo Yul nih kurang orang katanya gitu. Daftar aja sekalian gitu. Aku ikut lah besoknya tuh. Udah mulai kan belajar latihan bikin alis. Dari yang nggak bisa bikin alis sampai aku bisa bikin alis kan. Pokoknya bener-bener belajar lah. Bener-bener pengen tahu kayak apa sih dunia rias gitu loh. Biar bikin orang cantik gimana caranya. Bukan cantik buat orang ya, buat diri pribadi sendiri aja sih awalnya gitu aja. Sebulan 2 bulan kan udah mulai mau ujian kan tuh. Terus aku ikut ujian, pas kebetulan waktu itu yang aku ikut ujiannya itu ujian pengantin Pais Ageng Jogja. Itu aku ujiannya di sekitar daerah Depok. Sebelum ujian itu kan kita ada persiapan ya. Ada persiapan dari persiapan aksesoris, baju buat model pengantinnya, terus persiapan bunga-bunga lah kayak semacam melati. Sebelum mulai ujian kan kita kan di briefing kan harus bikin bunga tuh kayak bunga melati kita ngerangkai sendiri. Bener-bener gimana melati tuh jadi roncean melati tuh kita ngerangkai sendiri dari melati. Melatinya kita bikin sendiri kan. Terus pas kita bikin namanya bunga kamboja ya, kita kan itu kan nyarinya di sekitaran adanya di kuburan kan. Biasanya bunga kamboja itu kan adanya di kuburan kan. Aku cari dah tuh sama temen kan, pas kebetulan emang stok bunga kita kan nggak ada kan, karena kita kan pesertanya banyak kan yang ikut ujian. Jadi kita ngerangkai sendiri tuh bunganya. Bunganya itu kan kita ada 7 macam kan. Terus kan di situ ada wajibnya kita bikin rangkaian buntal ya. Buntal itu kan emang harus ada bunga yang wajib dipakai itu kan bunga kamboja. Pas kebetulan aku nyari kamboja yang itu di kuburan. Sebelum ke kuburan, aku lari dulu ke flyover UI. Tahu kan flyover UI kan itu banyak tuh pohon kamboja di pinggir jalan. Kita kan wajibnya itu kan kamboja putih, bukan kamboja kuning ya. Kalau kamboja kuning kan adanya di Pura-Pura, di ini juga banyak sih. Cuma adanya di UI aja tuh aku nemu sama di kuburan kan, kamboja putihnya. Aku juga nggak tahu deh tuh, itu kambojanya yang mengandung misterinya dari mana nih, dari kuburan apa dari UI ini nih gitu yang di flyover itu. Terus pas kebetulan besoknya udah mulai nih acara kita start ujian kan, kita kan di briefing dulu kan, kita dibagi-bagi nih kayak semacam PD buat Pais Agengnya tuh sama peradanya tuh, perada yang emasnya itu yang buat di paisnya. Pas kebetulan hari H-nya kan kita udah persiapan nih dari aksesoris, dari pakaian, dari semuanya segala-galanya, dari bunga-bunga kita udah siapkan, dari alat-alat make up khususnya ya. Terus di sesi itu kan kita kan ada fase-fase orang meja-mejanya itu kan berjejer tuh. Terus kita kan sesama perias itu kan jadi kita madepnya itu berhadapan. Cuma khusus yang modelnya itu kita main pantat-pantatan. Tapi aku langsung berhadapan sama modelnya teman itu. Kan tahu kan Pais Ageng itu kan dia bikin sanggulnya itu kan tanpa sasakan. Dia asli bener-bener rambut pure tanpa sasakan. Beda sama yang kayak sanggul Sunda, sanggul Solo Basahan itu kan pakai sasak. Kalau Jogja ini nggak pakai sasak. Jadi yang pas aku lihat itu tanpa sadar, aku lihat model temanku tuh sama temen yang perias aku itu, aku tanya, kok
model lu disasak sih? Aku bilang gitu kan. Apaan sih mbak, apa yang disasak, lihat dong, emang ini pengantin apaan, kata temanku kan gitu. Enggak model lu disasak, orang gue lihat sendiri kok rambutnya sampai tinggi kayak begitu, aku bilang gitu kan. Enggak lu macem-macem aja lu mbak, katanya. Udah tuh aku udah fokus kan, dia udah rapi nih, sedangkan kita kan belum rapi. Jadi dia tuh kayak kerjanya cepet banget lah, gesit lah. Apalagi kan bikin ngainin baju itu kan kita bener-bener dari kain ya, kain panjang itu kan 4 meter. Itu dengan cepatnya dia tuh ngerjain, pokoknya sigap lah, cepet lah. Kayak orang gak normal aja gitu. Ngainin tuh hebat banget gitu, dengan hitungan per menit aja kok udah selesai gitu. Udah tuh aku terpana aja. Aku ngeliat tuh model tuh kayak antara sadar nggak sadar, itu bener nggak sih model? Aku ngeliat dia rambutnya seperti kayak kuntilanak, pikiran batin aku nih. Kayak rambutnya tuh tau nggak, kayak di film-film horor gitu, kuntilanak tuh rambutnya tuh manjang gitu, diri. Kayak Susana gimana sih? Acak-acakan gitu. Kan sebelum dibikin konde kan, biasanya kan kita disisir dulu nih. Kalau yang disasang kan pasti rambutnya diri-diri kan. Sedangkan kalau Jogja itu kan kagak disasak, tanpa sasakan dia sanggulnya, tanpa disasak gitu. Intinya sanggulnya itu benar-benar tanpa sasakan. Tapi yang aku lihat tuh rambutnya model yang di depanku itu kayak orang disasak gitu. Udah tuh pas udah kejadian aku bengong aja, sampai yang belakangku, Mbak Elma kan dia sampai negur aku, "Yuh, itu kamu nggak selesai, itu selesain," katanya gitu. "Apaan sih, gue lagi lihat depan loh," aku bilang gitu kan. "Itu tante udah manggil-manggil kamu," katanya gitu. Aku antara sadar nggak sadar, aku dipanggil sama tante yang instruktur aku. Bilangnya gini, Yuli itu paes, kerjain paes. Aku belum ngerjain paes sama sekali, sedangkan yang lain kan udah pada bikin paes kan, udah pada rapi lah, ibarat kata tinggal penilaian kan. Karena aku terpesona ngeliat tuh model kok cantik banget gitu. Pokoknya rapi banget deh kerjaannya gitu. Terus aku lihat tuh model diem aja kayak orang, gimana ya, nggak ada ceriahnya kayak model lain gitu. Kalau model lain kan kelihatannya happy ya, ini kok kayaknya diem aja kayak orang terpaku diem begitu, kayak orang nggak mau bersosialisasi. Gimana kalau ditanya juga kayaknya ya segitu aja, sekedarnya aja jawabnya gitu. Terus pas setelah aku ditegur sama tante kan, "Yul, itu paes cepet kamu kerjain, sebentar lagi penilaian." Aku dengar tante ngomong begitu, tapi aku kayak antara sadar nggak sadar, itu masih ngeliatin tuh model aja. Ternyata yang aku lihat itu, aku lihat belakangnya, sedangkan temenku yang di depan yang pria satu lagi, jadi kan kita berjejer nih, kita berjejer 4 kan, si Elma, aku, teman aku lagi kan. Jadi yang di depannya teman aku ini ngelihat depan mukanya, muka modelnya. Dia bilang sih katanya bentuknya ya begitu dah, kagak seperti manusia, katanya gitu nih kata temanku. Pas selesai acara, selesai make up kan, waktu make up itu kan semua dikasih jeda waktu ya, kayak semacam make up, sanggul, pakai baju, aksesoris itu kan pakai jam waktu. Jadi setelah maju tuh model kan dinilai kan sama tim juri kan. Setelah dinilai sama tim juri, ya udah itu model nggak sadarkan diri, pingsan. Terus dibopong lah sama teman-teman kita kan ya, dibawa lah. Pas kebetulan di situ ada guru, dia emang udah lama di situ, dia yang ngobatin kan. Kita dipegang-pegang lah tuh model, biar supaya gimana, biar sadar nih modelnya gitu kan. Ternyata ya setelah itu agak sadar sedikit, ya baru mereka teman-teman nih rame gitu ngomongin, "Pit, bener itu model lu kesurupan." Sudah kita penilaian, pas setelah penilaian itu kita udah pada maju masing-masing kan, kita pakai Kamboja itu kan, yang buntalnya itu kan dipakein tuh ke ininya, ke modelnya kan masing-masing ya. Kalau buntal itu kan wajib dipakai kan,
wajib ada bunga kambojanya juga kan. Aku juga nggak tahu sih itu kuntilanak datangnya dari mana gitu. Apa dari tempat situ, apa dari kuburan awal dari aku mati Kamboja tanpa permisi numpang-numpang mati Kamboja, apa dari UI aku ngambilnya gitu. Pas kebetulan di UI itu kan aku ngambil Kamboja itu kan jamnya menjelang maghrib. Aku baru sempat ngambil Kambojanya di UI itu, pohon. Itu setelah mau jam berapa aku mulai turun kan dari UI itu. Aku juga nggak ngerti itu awalnya datangnya dari mana itu makhluk gitu. Apa dari tempat situ, apa dari kuburan, apa dari UI aku nggak tahu. Awalnya apa dari Kambojanya itu aku juga nggak ngerti. Tapi yang aku lihat sih emang bener-bener itu makhluk yang kasat mata. Yang aku lihat ya itu berupa aduh gimana ya, rambutnya bener-bener kayak orang disasak tinggi gitu. Ya kayak kuntilanak yang di film-film lah, seperti itu yang aku tahu gitu. Pas kebetulan ya udah selesai ini modelnya sadar, kita rame-rame kita bahas ini kenapa nih kok modelnya si ini jadi begini gitu. Terus kan kita udah selesai make up dong ya, udah selesai ujian kan, modelnya juga udah sadar kan. Kita belum ada omongan tuh, maksudnya omongan ini model bener nggak nih kesurupannya dari kembang Kamboja gitu, apa dari kuburan, apa dari flyover itu yang aku ambil dari UI itu Kambojanya. Makanya kan kita pas selesai ujian kan kita kan masih briefing kan, masih dikumpulin. Terus ya sedihnya itu kan kita kan namanya ujian ya, kita rame-rame. Kita dari awal kita ngerangkai bunga melati, merangkai buntal. Tiba-tiba kenapa kok juri itu kita didis gagal semua gitu loh, nggak lulus. Kita diulang sampai setahun buat ngulangin lagi itu ujian begitu. Buat cuma sekedar bikin pais ageng. Terus kita bikin pais pakai Prada itu kan asli ya, Prada emasnya kan emang asli itu. Kita dibagi satu-satu Pradanya. Itu wajib dipakai Prada buat pais agengnya. Oke nih Bun, berarti semua itu gagal ya? Semua gagal, kita ngulang. Tahun depannya kita ngulang. Sedih juga sih. Oke. Nah setelah gagal itu ngulang lagi dan akhirnya? Kita alhamdulillah lulus 100%. Gitu. Berarti udah mendapatkan sertifikat? Belum, itu masih inian. Kita sertifikat muanya belum, itu jadi khusus sertifikat pengantin tradisional. Oh, tradisional. Pengantin tradisional. Nah, selain sudah menjadi kalau bisa dibilang perias pengantin, iya. Berarti ada beberapa pengalaman lagi? Pengalaman sih insya Allah ya ada aja sih ya, namanya kita perias di jalanan kan biasa, kita kan ngerias keluar jam 2 sampai jam 3. Kita barengan sama kuntilanak kan keluarnya. Salah satunya ini bang. Pas kebetulan kan aku kerja sama ya. Pas kebetulan aku sering diajak sama emak itu udah kayak aku anggap sebagai orang tua aku sendiri lah gitu. Dia sering ngajak aku, dia emang dukun nganten, terkenal sih di daerah Depok, si sekitaran Beji lah ya. Aku sering make upin pengantinnya dia. Jadi sebelum kita mulai start make up tuh biasanya si Mak suka pakai ritual-ritual gitu. Aku juga nggak paham sih ritualnya apa karena kan aku juga kan prias yang biasa aja. Ya pas kebetulan setiap yang dipegang emak kan, setelah emak yang megang aku yang megang kan. Setelah emak ritual kan, setelahnya aku yang megang. Terus kebetulan di situ ada kejadian yang aneh. Pengantinnya itu yang aku lihat ya itu dengan kasat mata aku sama anaknya emak. Pas ada ritualnya ya aku juga nggak paham ritualnya kayak apa, aku juga nggak ngerti kan. Pas di saat itu yang aku rasa pengantin itu kan ngedudukin kayak semacam kayak kain putih. Itu wajib didudukin kan. Itu juga aku nggak tahu itu wajibnya kenapa harus didudukin. Itu perintah emak kan.
Pas aku selesai, aku kan sibuk make upin orang tua kan. Pas kebetulan emak masih megang pengantin kan. Setelah emak megang pengantin sama ritualnya dia tuh, baru aku yang dipanggil. Aku dipanggil, yuk terusin kerjaan emak, katanya gitu. Aku nggak tahu tuh kalau pengantin ngedudukin kain putih di sofa, di bangku yang tempat make up. Kain putih, aku juga nggak tahu itu kain putihnya kayak semacam kayak bantal kecil gitu. Aku juga nggak ngerti dah itu apa. Pas selesai make up kan, itu pengantin udah siap, besan udah datang, palang pintu udah beraksi nih, udah mulai berjalan palang pintu. Berarti kan besan udah mulai datang, sedangkan pengantin padahal udah ready, udah siap, udah rapi dong. Itu tiba-tiba itu pengantin berubah mukanya, aku nggak ngerti, nggak paham. Itu kok bisa berubah, kenapa? Ternyata itu yang harus didudukin sama pengantin ternyata nggak didudukin. Itu kain putihnya tuh adanya di bawah bangku kursi pengantin. Pengantin juga nggak tahu itu apa yang dia ada di bawah bangku. Jadi itu mukanya berubah kayak sisik ular, tau nggak? Kayak semacam itu mukanya. Kalau mua sekarang mah dibilang longsor apa gimana ya, nggak ngerti juga aku. Pokoknya pandangan kasat mata saya ya, itu mukanya kayak bukan muka pengantin gitu, kayak ular gimana sih. Sampai itu si Poyayat aku bilangnya, sampai dia bilang gini, Yul coba lihat deh pengantin ini kok begini mukanya, katanya gitu. Kenapa Po? Aku bilang gitu. Coba dah lu lihat, katanya gitu. Kok mukanya ya begini, sedangkan ini kan besan udah mau datang. Kalau dibongkar lagi kan nggak mungkin kan make up-annya kan, berarti dari nol lagi, sedangkan dasarnya kan dari emak. Foundationnya kan ibarat kata bangunan dasarnya emak yang buat, setelahnya akulah yang finishing kan gitu. Terus aku bilang, coba deh panggil emak, kayak ini nggak wajar nih, aku bilang gitu. Salah kali Po racikannya, enggak ini dari emak, katanya simpel gitu kan. Teruslah coba yuk cari emak, katanya gitu. Teruslah aku panggil kan emak itu lihat deh pengantin di dalam kok mukanya begitu deh. Udah tenang aja, kata emak gitu. Emak masuk. Pas emak lihat, pantesan Yuli ini kagak didudukin, suruh dudukin tuh pengantinnya. Ngapain ini kagak didudukin, kata si emak gitu. Pas didudukin lah, itu muka pengantin berubah lagi, cantik. Bener itu ya Allah, bener-bener itu. Itu yang ngeliat cuma kita doang. Yang lain mah ngeliat biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Cuma pengantin juga biasa aja. Nggak merasa dia kurang apa gimana, enggak. Cuma kita yang make upin, kok beda gitu loh. Bedanya tuh mukanya kayak sisik ular gimana sih? Kata si emak, yo ini jangan sampai nggak dudukin dulu, katanya gitu. Oh iya Mak, emang ini apaan kan, namanya aku awam ya, aku nggak ngerti paham gitu-gituan kan, karena aku kan emang polos-polos aja kan. Ya udah suruh dudukin aja, katanya Mak kan gitu. Ya udah, Dek tolong dudukin ya Dek. Oh emang kenapa Kak, katanya gitu. Enggak, dudukin aja, aku bilang gitu. Udah cantik kembali itu mukanya. Ya namanya orang udah mau siap-siap akad nikah, tiba-tiba kita penglihatan kita mukanya berubah kan. Jadi panik kan, kitanya juga panik. Sebenarnya pengantin juga nggak merasa panik, biasa aja. Cuma yang kita berdua ini yang panik gitu. Juli, tolong ini gimana? Po salah racikan enggak? Mungkin Po salah racikan. Aku pikir kan bisa aja ya salah racikan kan. Kan foundation kita juga kan ngeracik juga kan. Dari macam-macam foundation, berapa foundation kita racik jadi satu, gimana nih? Biar supaya itu foundation bisa tahan lama, awet gitu, nggak longsor gitu. Ya begitu dah. Pas dipegang emak lagi, ya berubah cantik lagi gitu mukanya. Aku nggak tahu juga ya dia pakai apa juga, aku nggak ngerti gitu. Apa salah dari racikannya, apa salah dari bedaknya, aku juga nggak ngerti gitu. Yang aku paham aku ya sesuai sama kebutuhan makeup yang aku punya aja yang aku pakai gitu. Emang kan awalnya kan makeup itu kan dasarnya emak kan yang make upin kan, dia pakai ritual-ritual kan, aku nggak ngerti juga ritual apa, dia baca apa juga aku nggak ngerti, karena kan aku fokusnya ke makeup yang lain. Setelah emak selesai ritual baru aku megang makeup pengantinnya emak gitu.
Terus pas besok-besoknya tuh aku dapat job lagi ya. Pas kebetulan itu pengantinnya itu pakai tradisi adat kuda lumping. Adat kuda lumping? Iya, adat kuda lumping itu nyata, bener. Jadi dia tuh sebelum naik ke pelaminan tuh dia diritualin pakai adat kuda lumping. Itu juga waktu di ruang makeup juga aku nggak pakai sepenuhnya pakai makeup, aku nggak. Jadi aku dikasih makeup semacam bedak itu dari pihak pengantin ya, dari orang tuanya. Dia bilang ke aku begini, Mbak Yuli tolong ya ini bedaknya tolong dipakai, kata gitu. Buat apa Bu? Ini kan saya punya makeup sendiri, aku bawa sendiri. Enggak, ini udah tradisi harus dipakein ke pengantinnya, katanya gitu kan. Kata yang ibu hajat nih, oh ya nggak apa-apa Bu, aku pakein. Ya aku pakai dong, aku nurut kan. Udah tuh selesai aku make upin kan. Itu juga pas kebetulan pengantin kuda lumpingnya itu pengantin Pes Ageng juga yang aku make upin. Pas emang ritualnya juga ritual kuda lumping juga kan yang dia pakai. Kebetulan aku nggak ada di lokasi. Waktu itu kan emang aku ada double job ya. Jadi selesai aku make up ini, aku pindah ke job yang lain gitu. Terus aku balik kan. Udah pas sesi yang kedua itu masih berjalan kan, ini upacaranya nyambut kuda lumping lah gitu kan. Aku datang lah ke ruang make up kan, itu ternyata di ruang make up itu tuh banyak ibu-ibu hamil sama anak-anak kecil tuh yang banyak pada ngantri minta bedak. Aku kan bingung, bedak apa nih yang mau diminta? Katanya bedak yang kuda lumping aja. Lah, aku juga bingung. Ya aku kasih lah. Terus itu tiba-tiba setelah selesai acara itu bedak itu udah nggak ada. Aku kan harus ngembaliin ke ibu hajat kan. Aku bilang ke ibu hajat, Ibu maaf bedak yang ibu kasih ternyata bedaknya nggak ada. Aku juga nggak ngerti hilangnya di mana gitu. Kalau aku ngambil juga aku nggak mungkin kan. Itu juga bedaknya bukan bedak pengantin kan, bedak yang biasa aja kan. Cuma emang dari kampung, dibawa dari kampung, mungkin dia juga pakai ritual dia sendiri kan. Aku juga nggak paham deh ritual apa, aku suruh pakai ya aku pakai. Itu ibu-ibu banyak yang pada ngantri yang bawa anak. Kata orang dulu mah katanya biar nggak sawan anaknya, orang hamil juga nggak sawan, anak bayi juga nggak sawan gitu. Keluarga besarnya dia adat istiadatnya nggak jauh dari kuda lumping ya, makanya dipakailah adat kuda lumping. Itu adat pas pengantin mau naik ke pelaminan juga diiringin sama kuda lumping. Itu banyak yang kesurupan. Banyak banget. Pas kebetulan kan aku kan balik lagi kan ke lokasi ya. Ke lokasi cuma pengen lihat aja, penasaran karena kan acaranya lama itu kuda lumping. Bikin atraksinya kan nggak cukup, maksudnya nggak cukup 10 menit, pasti sejam 2 jam kan. Akhirnya aku penasaran, aku balik lagi. Ternyata bener, itu semua itu banyak yang kesurupan di acara kuda lumping itu. Di daerah mana itu? Itu aku di daerah Cisalak waktu itu aku make upin, pas kebetulan di daerah situ kan di lapangan ya, acaranya di lapangan, sebelahnya juga kuburan umum. Nah, Bunda, ini kan emang selalu ngikut sama emak lah ya. Berarti berapa tahun ngikut sama emak? Aku ngikut emak sih dari 2014. Dari 2014 aku udah mulai megang pengantin ya. Karena sekarang kan banyak persaingan ya sama mua-mua yang baru kan. Jadi udah nggak terlalu aktif juga sih emak sekarang karena udah tua juga kan. Paling ya kita lah generasi penerusnya yang nerusin, jadi maksudnya pres-pres mudanya gitu. Apalagi sekarang kan banyak pres-pres muda yang sekarang banyak di sosmed kan, lebih banyak ke sosmednya daripada ke tradisionalnya, ke tradisinya gitu.
Berarti emak ini menggeluti dunia perias pengantin ini, kalau boleh tahu berapa lama? Udah lama lah, dari zaman masih muda sampai sekarang umurnya udah 80 lebih. Udah tua. Nah, emak kan kalau misalnya setiap mau melakukan, kalau bisa dibilang make up ya, calon pengantin ini pasti melakukan ritual. Iyalah pasti ritual. Itu sempat dikasih tahu sih Bunda Yuli ini? Aku paling dikasih gini, Yuli kalau mau jadi kayak Mak nih ritualnya banyak katanya gitu. Ngapain aja tuh Mak? Aku kan suka bercanda. Ya inilah, harus ke laut katanya, harus ke kubur. Ah enggak Mak, serem, takut. Yuli aja takut sama laut, aku bilang gitu. Pernah ngomong begitu kita berdua candaan gitu. Gak ama, aku maunya yang lurus-lurus aja, maksudnya nggak mau yang aneh-aneh gitu. Takut lah. Oke, nah kenapa sih selalu melakukan hal seperti itu? Katanya sih ya biar supaya manglingin pengantin, biar pengantin jadi pangling. Kedua, biar aura-aura yang negatif tuh nggak dibuang lah, aura-aura negatifnya gitu. Biar supaya lancar, pengantinnya nggak ada halangan, nggak ada gangguan. Biasanya kan pengantin itu kan wangi. Biasanya tuh banyak makhluk-makhluk asing tuh yang kasat mata tuh demen sama pengantin karena apa? Bau bunganya itu loh, bunga melati. Nah, ketika emak ini melakukan ritual, Bunda ini pernah melihat nggak sih? Maksudnya dia melakukan dengan hal yang seperti apa ketika melakukan ritual tersebut? Ya paling kayak semacam sebelum hari H-nya ya. Kayak kalau orang zaman dulu mah bilangnya disekep, kayak orang dimandiin tuh. Kalau orang sekarang kan namanya mandi sauna ya. Sauna pakai alat kan. Kalau ini kan alatnya alat tradisional, kayak semacam disekep pakai apa sih? Kayak bukan kain, apa tuh? Kayak tikar daun pandan. Kayak kita mau bungkus mayat. Kan kita dibungkus dulu tuh. Setelah mau diberangkat ke kuburan kan kita dibungkus pakai tikar daun pandan kan. Yaitu kita disekepnya pakai daun pandan. Dimandinya disekep pakai daun pandan, pakai bunga-bungaan. Pakai kayak bikin aromaterapi lah gitu, setahu saya ya. Kayak tikar namanya tikar daun pandan. Daun pandan itu juga bunga-bunganya juga kan harus 7 rupa kan. Itu yang dipakai. Ya iyalah ya, emak yang nyekepin, disekep pengantinnya. Kalau yang aku denger ya katanya sih biar supaya wangi. Kedua, pengantinnya nggak berkeringetan. Biar make upnya awet, nggak luntur. Ya gitu aja sih, biar supaya pokoknya nggak ngeluarin keringet aja intinya kan. Kalau pengantin kan biasa kan namanya kita pakai baju ini ya, baju berat kan ya. Ibarat kata kayak bukan baju formal gitu. Kan baju pengantin kan ada yang berat, ada yang enggak kan. Kayak semacam aksesoris juga gitu kan. Ada yang berat, ada yang enggak. Itu bisa kuat nahan aksesoris segede, maksudnya aksesoris yang berat-berat tuh di pala bisa tahan gitu, biar nggak pusing gimana nih caranya gitu. Nah, emak ini melakukan ritual di tempat lokasi atau di rumah? Enggak, biasanya di lokasi. Oh, pasti di lokasi. Di lokasi pengantinnya yang dipanggil. Tapi pengantin itu udah tahu maksudnya? Udah tahu. Itu biasanya dari pihak orang tua. Biasanya kan anak-anak sekarang ya udah mulai jarang pakai adat-adat gitu ya, ibarat kata ritual-ritual itu. Tapi kalau yang orang tua yang masih bertahan dengan ritual itu mah masih dipakai. Masih ada aja sih 1-2 yang mau make gitu. Gitu. Nah, menurut Bunda nih, yang paling mengerikan nih waktu ketika menjadi perias pengantin ini bareng emak nih. Itu pernah ada waktu di daerah mana? Ya itu di sekitaran Depok sih aku. Oh pasti masih di lingkungan Depok. Itu apa tuh kejadian? Ya yang nggak aneh-aneh aja sih, ya semacam pengantin nggak menyadarkan diri, kayak pingsan tiba-tiba gitu. Nah soalnya kan aku pernah nonton beberapa cerita tentang perias pengantin. Iya. Ada yang menceritakan tentang ketika dia merias pengantin tersebut, ternyata dia itu bukan si calon pengantinnya, melainkan si makhluk aneh, pocong. Ada nggak sih pernah kejadian seperti itu? Kalau kejadian itu yang aku rasain sih aku nggak pernah ya.
Maksudnya ngelihat apa yang aku ini nih ya, yang aku sering make upin ya. Paling yang kejadian yang aneh-aneh ya kayak pengantinnya pingsan tiba-tiba setelah di make up, nggak sadarkan diri, sering itu terjadi. Aku juga nggak tahu, mungkin apakah dia lelah, apa-apa, kan bisa jadi faktor itu kan. Tapi kadang-kadang ya ada ibarat kata ada gangguan gitu, gangguan kita kan nggak tahu gangguan gaib dia tuh mau kenapa kan kita nggak tahu kan gitu. Kalau sebenarnya pengantin itu kan kalau ibaratkan itu dia wangi kan, ibarat kata dia mau menuju ke melangkah ke hal yang baik kan, pasti kan banyak gangguan, ya kan? Kayak dia mau melangkah rumah tangga kan, ibarat kata gangguan dari awal juga kan banyak kan, misalnya awalnya nggak dari mana-mana aja kan, gitu. Bisa juga berupa dari makhluk gaib, bisa dari kiriman, bisa dari mana kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi ketika lagi merias pengantin ini, ada nggak sih yang sampai kesurupan itu benar-benar ngamuk? Kalau ngamuk sih enggak sih, selama ini masih wajar-wajar aja ya. Paling pingsan, gak sadarkan diri, bengong, ya udah, kagak mau di make upin, nggak mau, udah tiduran aja. Jadi make upnya tuh nyambi tidur. Ada begitu. Jadi dia nggak mau, kalau orang wajar biasa kan udah di make upin duduk, dia nggak mau, maunya tidur. Jadi tidur di kasur sambil di make up. Itu ada. Tapi Bunda tahu kalau dia itu bukan. Tahu, ngerasain lah kita, auranya juga kita ngerasain kan. Aku juga kan maksudnya ngerasain gimana kalau misalnya dia merasa nggak nyaman juga, aku kan pasti bilang, ya udah dek, kalau nggak nyaman, dedek punya ini, dihilangkan dulu pikiran yang negatifnya, biar kita sama-sama enak, biar nanti aura pengantin dedek keluar. Aku suka ngomong tuh sama pengantinnya. Baru dah tuh kadang-kadang kan suka ada kan yang pengantin yang kayaknya gimana, nggak mau di make upin kita. Emang kan kadang-kadang itu pengantin perias itu kan kadang-kadang suka ada yang cabutan nih. Ngerti cabutan nggak? Maksudnya misalnya perias ini nggak bisa nih digantiin kita. Berarti kan konsumennya merasa, oh kok gue nggak dirasin sama make up artis, maksudnya make up mua yang itu malah mua yang ini. Kadang-kadang kan dia suka kesel aja, suka gimana gitu. Kadang-kadang suka ngomong, maaf ya mbak, aku ini mua pengganti gitu. Kalau misal ada yang kurang-kurang apa, bisa aja kita omongin, aku bilang gitu. Nah, kejadian itu masih sama mbak? Kadang-kadang ya suka bareng emak, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang aku suka ikut owner yang lain, sanggar-sanggar lain gitu. Nah, Bun, ini kan beberapa kali mendapatkan kejadian ketika merias calon pengantin. Walaupun nggak ikut sama emak, ikut sama emak. Iya. Ada nggak sih suatu perasaan Bunda ketika menjalankan profesi tersebut itu merasa ketakutan dengan hal-hal yang pernah Bunda alami? Kalau setahu itu ya aku, karena aku bisa ya, maksudnya aku bisa mengendalikan. Kadang-kadang tuh pengantin aku ini, jadi aku anggap kayak ratu lah. Kadang-kadang aku pijitin, dek jangan bengong dek, aku bilang gitu ya. Tuh kadang-kadang suka begitu, dek jangan bengong ya, aku pijitin belakang kan, sambil aku baca-baca kan, gimana nih biar supaya respon pengantinnya aktif gitu, jangan bengong. Aku kan udah punya firasat kan, wah ini kayaknya nggak wajar nih pengantin, pasti ada itu di lapangan. Aku juga nggak tahu kan dia misalnya di gedung apa di mana dia nggak numpang di ruangan, apa dia numpang kencing apa gimana. Pernah kejadian aku nggak bisa jalan loh mas, selesai make up, bener. Masih di lokasi? Masih di lokasi, aku nggak bisa jalan. Aku sampai bilang, aduh kok ini kaki gue nggak bisa jalan, kenapa ya? Aku bilang gitu. Aku selesai make up nih, udah selesai make up kan, udah pada ini dong, tampil di ruangan kan, udah mulai maksudnya acara resepsinya kan. Aku nggak bisa jalan, kayak orang kayak orang dipaku gitu loh. Sampai aku ada nih ibunya temen juga, perias juga, aku ikut sanggarnya dia kan.
sampai dipijitin sama dia. Coba Yuli diiniin, coba ibu lihat katanya gitu. Iya nih Bu, aku nggak bisa jalan, kenapa ya Bu? Aku juga nggak pikirin yang aneh-aneh dong. Coba Yuli inget-inget, tadi Yuli abis dari mana? Kata ibu itu tuh, ibu teman aku, dia juga Prias juga kan. Aku tadi dari kamar mandi Bu. Terus kamu nggak numpang-numpang? Enggak, aku numpang langsung kencing aja. Aku langsung ke toilet aja, aku langsung pipis aja, aku bilang gitu. Oh ya udah katanya. Ya udah kamu balik lagi siram katanya gitu kan. Ya udahlah, aku nurutin tapi aku nggak bisa jalan. Aku nggak bisa jalan, ini gimana? Aku bilang akhirnya aku dituntun kan. Tuntun teman-teman. Ya udah sini gue tuntun. Ya udah lu siram katanya gitu. Ya udah aku siram. Terus lama itu aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa jalan, aku nggak bisa diri. Kayak ibarat kata kaki tuh kayak dipasung, gimana sih? Itu kejadiannya di gedung RRI daerah Cimanggis. Itu emang tempatnya angker gedungnya. Itu juga kejadiannya tuh, kejadian di hari itu juga pas kita mau makan, kita ambil makan tuh tiba-tiba tuh dekoran rubuh, nggak ada angin, nggak ada hujan, rubuh. Untung setelah kita ngelewatin, kalau seandainya selangkah lagi kita nggak ini, habis saya itu besi seberapa ininya, bisa yang ada saya masuk rumah sakit ke ruang UGD, benar itu besi. Itu hampir nimpa kita. Kita selesai dari ruang make up kan kita mau makan nih. Kan biasanya begitu kan, kita udah selesai make up kan. Udah rapi lah. Masuk jam makan kan. Kita mau ke ruang prasmanan nih. Prasmanan kan kita ngelewatin dekoran kan tuh. Dekoran kayak semacam photo booth lah. Buat foto-foto. Kita lewatin. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba tuh rubuh dekoran. Hampir mau nimpahin kita. Itu lampu. Kan itu ada lampunya tuh. Ada lampu besi-besi, kalau kena aku nggak tahu deh. Wallahu a'lam dah. Pemasangannya kali Bun berarti kurang tahu juga. Kalau masalah pemasangan biasanya kita udah ini ya, udah standby oke, ya pasti inilah. Dari pihak si pemasangnya gimana ketika itu jatuh? Ya aku juga nggak ngerti juga itu tiba-tiba jatuh pas aku lewat aja. Aku nggak ngerti juga itu kenapa tiba-tiba kok dekoran bisa rubuh gitu, rubuh bener-bener mau nimpa kita gitu. Oke nih Bunda Yuli, dan sampai sekarang pun masih bekerja sebagai tetap masih. Walaupun mendapatkan beberapa pengalaman ya. Pengalaman iya. Jalan pengantin tersebut. Oke nih, Bun, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman OTM yang nonton kisah Bunda Yuli. Khusus buat calon pengantin dan ibu hajat, kalau bisa sebelum memulai acara tuh kita harus bukan semacam ritual ya, kita berdoalah, berkunjung kayak semacam kita minta doa keselamatan untuk diri calon pengantin sama keluarga biar supaya nggak ada halangan bahla, biar supaya diberi kelancaran di dalam hajatnya. Gitu aja sih. Oke. Yang penting positive thinking aja lah, maksudnya jangan yang aneh-aneh gitu aja. Nah, Bunda, ini kan emang selalu ngikut sama emak lah ya. Berarti berapa tahun nih Mbak sama emak? Aku ngikut emak sih dari 2014 aku udah mulai megang pengantin ya. Karena sekarang kan banyak persaingan nih sama mua-mua yang baru kan. Jadi udah nggak terlalu aktif juga sih emak sekarang karena udah tua juga kan. Paling ya kita lah generasi penerusnya yang nerusin, jadi maksudnya pres-pres mudanya gitu. Apalagi sekarang kan banyak pres-pres muda yang sekarang banyak di sosmed kan, lebih banyak ke sosmednya daripada ke tradisionalnya, ke tradisinya gitu. Berarti emak ini menggeluti dunia pres pengantin ini kalau boleh tahu berapa lama? Udah lama lah, dari zaman masih muda sampai sekarang umurnya udah 80 lebih. Udah tua. Nah, emak kan kalau misalnya setiap mau melakukan, kalau bisa dibilang make up ya, calon pengantin ini pasti melakukan ritual. Iyalah pasti ritual. Nah, itu sempat dikasih tahu sih Bunda Yuli ini? Aku paling dikasih gini, Yuli kalau mau jadi kayak Mak nih ritualnya banyak katanya gitu. Ngapain aja tuh Mak? Aku kan suka bercanda. Ya inilah
harus ke laut katanya, harus ke kubur. Enggak mah, serem, takut, Yuli aja takut sama laut, aku bilang gitu. Pernah ngomong begitu kita berdua candaan gitu. Gak ama, aku maunya yang lurus-lurus aja, maksudnya nggak mau yang aneh-aneh gitu. Takut lah. Oke, nah kenapa sih selalu melakukan hal seperti itu? Katanya sih ya biar supaya manglingin pengantin, biar pengantin jadi pangling. Kedua, biar aura-aura yang negatif tuh nggak dibuang lah, aura-aura negatifnya gitu. Biar supaya lancar, pengantinnya nggak ada halangan, nggak ada gangguan. Biasanya kan pengantin itu kan wangi. Biasanya tuh banyak makhluk-makhluk asing tuh yang kasat mata tuh demen sama pengantin karena apa? Bau bunganya itu loh, bunga melati. Nah, ketika emak ini melakukan ritual, Bunda ini pernah melihat nggak sih? Maksudnya dia melakukan dengan hal yang seperti apa ketika melakukan ritual tersebut? Ya paling kayak semacam sebelum hari H-nya ya. Kayak kalau orang zaman dulu mah bilangnya disekep, kayak orang dimandiin tuh. Kalau orang sekarang kan namanya mandi sauna ya. Sauna pakai alat kan. Kalau ini kan alatnya alat tradisional, kayak semacam disekep pakai apa sih? Kayak bukan kain, apa tuh? Kayak tiker daun pandan. Kayak kita mau bungkus mayat. Kan kita dibungkus dulu tuh. Iya. Setelah mau diberangkat ke kuburan kan kita dibungkus pakai tiker daun pandan kan. Yaitu kita disekepnya pakai daun pandan. Dimandinya disekep pakai daun pandan, pakai bunga-bungaan, pakai kayak bikin aromaterapi lah gitu. Setahu saya ya. Kayak tiker kayak tiker, namanya tiker daun pandan. Oh, namanya tiker. Daun pandan. Itu juga bunga-bunganya juga kan harus 7 rupa kan. Itu yang dipakai. Ya iyalah ya, emak yang nyekepin, disekep. Pengantinnya. Kalau yang aku denger ya katanya sih biar supaya wangi. Kedua, pengantinnya nggak berkeringetan, biar make upnya awet, nggak luntur. Ya gitu aja sih, biar supaya pokoknya nggak ngeluarin keringet aja intinya kan. Kalau pengantin kan biasa kan namanya kita pakai baju ini ya, baju berat kan ya. Ibarat kata kayak bukan baju formal gitu. Kan baju pengantin kan ada yang berat, ada yang enggak kan. Kayak semacam aksesoris juga gitu kan. Ada yang berat, ada yang enggak. Itu bisa kuat nahan aksesoris segede, maksudnya aksesoris yang berat-berat tuh di pala bisa tahan gitu. Biar nggak pusing gimana nih caranya gitu. Nah, emak ini melakukan ritual di tempat lokasi atau di rumah? Enggak, biasanya di lokasi. Oh, pasti di lokasi. Di lokasi pengantinnya yang dipanggil. Tapi pengantin itu udah tahu maksudnya? Udah tahu. Itu biasanya dari pihak orang tua. Biasanya kan anak-anak sekarang ya udah mulai jarang pakai adat-adat gitu ya. Ibarat kata ritual-ritual itu. Tapi kalau yang orang tua yang masih bertahan dengan ritual itu mah masih dipakai. Masih ada aja sih 1-2 yang mau make gitu. Gitu. Nah, menurut Bunda nih, yang paling mengerikan nih waktu ketika menjadi perias pengantin ini bareng emak nih, itu pernah ada waktu di daerah mana? Ya itu di sekitaran Depok sih aku. Oh, masih di lingkungan Depok. Itu apa tuh kejadian? Ya yang nggak aneh-aneh aja sih, ya semacam pengantin nggak nyadarkan diri, kayak pingsan tiba-tiba gitu. Nah, soalnya kan aku pernah nonton beberapa cerita tentang perias pengantin. Iya. Ada yang menceritakan tentang ketika dia merias pengantin tersebut, ternyata dia itu bukan si calon pengantinnya. Iya. Si makhluk aneh, iya. Pocong. Ada nggak sih pernah kejadian seperti itu? Kalau kejadian itu yang aku rasain sih aku nggak pernah ya. Maksudnya ngelihat apa yang aku ini nih ya. Yang aku sering make upin ya, paling yang kejadian yang aneh-aneh ya kayak pengantinnya pingsan tiba-tiba setelah di make up, nggak sadarkan diri, sering itu terjadi. Aku juga nggak tahu, mungkin apakah dia lelah, apa-apa kan bisa jadi faktor itu kan. Tapi kadang-kadang ya ada ibarat kata ada gangguan gitu, gangguan kita kan nggak tahu gangguan gaib dia tuh mau kenapa kan kita nggak tahu kan gitu. Kalau sebenarnya
pengantin itu kan, kalau ibaratkan itu dia wangi kan, ibarat kata dia mau menuju ke melangkah ke hal yang baik kan, pasti kan banyak gangguan, ya kan? Kayak dia mau melangkah rumah tangga kan, ibarat kata gangguan dari awal juga kan banyak kan, misalnya awalnya nggak dari mana-mana aja kan, gitu. Bisa juga berupa dari makhluk gaib, bisa dari kiriman, bisa dari mana kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi ketika lagi merias pengantin ini, ada nggak sih yang sampai kesurupan itu benar-benar ngamuk? Kalau ngamuk sih enggak sih, selama ini masih wajar-wajar aja ya, paling pingsan, gak sadarkan diri, bengong, ya udah, kagak mau di make upin, nggak mau, udah tiduran aja, jadi make upnya tuh nyambi tidur. Ada begitu. Jadi dia nggak mau, kalau orang wajar biasa kan udah di make upin duduk, dia nggak mau, maunya tidur, jadi tidur di kasur sambil di make up. Itu ada. Tapi Bunda tahu kalau dia itu bukan... Tahu. Ngerasain lah kita. Auranya juga kita ngerasain kan. Aku juga kan maksudnya ngerasain gimana kalau misalnya dia merasa nggak nyaman juga, aku kan pasti bilang, ya udah deh kalau nggak nyaman, Dede punya ini, dihilangkan dulu pikiran yang negatifnya, biar kita sama-sama enak, biar nanti aura pengantin Dede keluar. Aku suka ngomong tuh sama pengantinnya, baru dah tuh kadang-kadang kan suka ada kan yang pengantin yang kayaknya gimana, nggak mau di make upin kita. Emang kan kadang-kadang itu pengantin perias itu kan kadang-kadang suka ada yang cabutan nih. Ngerti cabutan nggak? Maksudnya misalnya perias ini nggak bisa nih digantiin kita. Berarti kan konsumennya merasa, oh kok gue nggak dirasin sama make up artis, maksudnya make up mua yang itu malah mua yang ini. Kadang-kadang kan dia suka kesel aja, suka gimana gitu. Kadang-kadang suka ngomong, maaf ya mbak, aku ini mua pengganti gitu. Kalau misal ada yang kurang-kurang apa, bisa aja kita omongin, aku bilang gitu. Nah, kejadian itu masih sama mbak? Kadang-kadang ya suka bareng emak, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang aku suka ikut owner yang lain, sanggar-sanggar lain gitu. Nah, Bun, ini kan beberapa kali mendapatkan kejadian itu merias calon pengantin. Walaupun nggak ikut sama emak, sama ikut sama emak. Iya. Ada nggak sih suatu perasaan Bunda ketika menjalankan profesi tersebut itu merasa ketakutan dengan hal-hal yang pernah Bunda alami? Kalau setahu itu ya aku, karena aku bisa ya, maksudnya aku bisa mengendalikan. Kadang-kadang tuh pengantin aku ini, jadi aku anggap kayak ratu lah. Kadang-kadang aku pijitin, dek jangan bengong dek, aku bilang gitu ya. Tuh kadang-kadang suka begitu, dek jangan bengong ya, aku pijitin belakang kan, sambil aku baca-baca kan, gimana nih biar supaya respon pengantinnya aktif gitu, jangan bengong. Aku kan udah punya firasat kan, wah ini kayaknya nggak wajar nih pengantin, pasti ada itu di lapangan. Aku juga nggak tahu kan dia misalnya di gedung apa di mana dia nggak numpang-numpang di ruangan, apa dia numpang kencing apa gimana. Pernah kejadian aku nggak bisa jalan loh mas, selesai make up, bener. Masih di lokasi? Masih di lokasi, aku nggak bisa jalan. Aku sampai bilang, aduh kok ini kaki gue nggak bisa jalan, kenapa ya? Aku bilang gitu. Aku selesai make up nih. Udah selesai make up kan, udah pada ini dong, tampil di ruangan kan, udah mulai maksudnya acara resepsinya kan. Aku nggak bisa jalan. Kayak orang kayak orang dipaku gitu loh. Sampai aku ada nih, ibunya temen juga, perias juga, aku ikut sanggarnya dia kan. Sampai dipijitin sama dia. Coba Yuli diiniin, coba ibu lihat katanya gitu. Iya nih bu, aku nggak bisa jalan, kenapa ya bu? Aku juga nggak pikirin yang aneh-aneh dong. Coba Yuli inget-inget, tadi Yuli abis dari mana? Kata ibu itu tuh, ibu teman aku, dia juga perias juga kan. Aku tadi dari kamar mandi bu. Terus kamu nggak numpang-numpang? Enggak, aku numpang langsung kencing aja. Aku langsung ke toilet aja, aku langsung pipis aja, aku bilang gitu. Oh ya udah katanya.
Ya udah kamu balik lagi siram katanya gitu kan. Ya udahlah, aku nurutin tapi aku nggak bisa jalan. Aku nggak bisa jalan, ini gimana? Aku bilang akhirnya aku dituntun kan. Tuntun teman-teman. Ya udah sini gue tuntun. Ya udah lu siram katanya gitu. Ya udah aku siram. Terus lama itu aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa jalan, aku nggak bisa diri. Kayak ibarat kata kaki tuh kayak dipasung, gimana sih? Itu kejadiannya di gedung RRI daerah Cimanggis. Itu emang tempatnya angker gedungnya. Itu juga kejadiannya tuh kejadian di hari itu juga pas kita mau makan, kita ambil makan tuh tiba-tiba tuh dekoran rubuh, nggak ada angin, nggak ada hujan, rubuh. Untung setelah kita ngelewatin, kalau seandainya selangkah lagi kita nggak ini, habis saya itu besi seberapa ininya, bisa yang ada saya masuk rumah sakit ke ruang UGD. Benar itu besi. Itu hampir nimpa kita selesai dari ruang make up kan kita mau makan nih. Kan biasanya begitu kan, kita udah selesai make up kan. Udah rapi lah. Masuk jam makan kan. Kita mau ke ruang prasmanan nih. Prasmanan kan kita ngelewatin dekoran kan tuh. Dekoran kayak semacam photo booth lah buat foto-foto. Kita lewatin, itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba tuh rubuh dekoran. Hampir mau nimpahin kita. Itu lampu. Kan itu ada lampunya tuh. Ada lampu besi-besi, kalau kena aku nggak tahu deh. Wallahu a'lam dah. Pemasangannya kali berarti Kurang tahu juga. Kalau masalah pemasangan biasanya kita udah ini ya, udah standby oke, ya pasti inilah. Dari pihak si pemasangnya gimana ketika itu jatuh? Ya aku juga nggak ngerti juga itu tiba-tiba jatuh pas aku lewat aja. Aku nggak ngerti juga itu kenapa tiba-tiba kok dekoran bisa rubuh gitu, rubuh. Benar-benar mau nimpa kita gitu. Oke nih Bunda Yuli, dan sampai sekarang pun masih bekerja sebagai masih tetap masih. Walaupun mendapatkan beberapa pengalaman ya. Pengalaman iya. Jalan pengantin tersebut. Oke nih, Bun, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman OTM yang nonton kisah Bunda Yuli. Khusus buat calon pengantin dan ibu hajat, kalau bisa sebelum memulai acara tuh kita harus bukan semacam ritual ya, kita berdoalah, berkunjung kayak semacam kita minta doa keselamatan untuk diri calon pengantin sama keluarga biar supaya nggak ada halangan bahla, biar supaya diberi kelancaran di dalam hajatnya. Gitu aja sih. Oke. Yang penting positive thinking aja lah, maksudnya jangan yang aneh-aneh gitu aja. Oke Bun, terima kasih nih sekali lagi nih sudah hadir dan membagikan sebuah kisah pengalaman ini. Oke, mungkin itu aja kisah dari Bunda Yuli. Gue Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.